Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari ini banyak sekali turnamen yang sedang berlangsung atau digelar kawan, baik turnamen kelas atas maupun kelas menengah, on-board atau off-board. Contohnya on-board FIDE World Cup yang sedang berlangsung dan off-board atau online Chess Champion Tour seri ke-8-nya. Dengan seri Chess Apple Master kembali digelar selama 9 hari ini. Jadi seminggu ini mungkin jadwalnya akan bertabrakan dengan FIDE World Cup 2021 di Sochi kawan. Dan untuk FIDE World Cup kawan, tadi malam tidak ada pertandingan memasuki hari jeda. Jadi pagi ini kita akan ulas satu game dari Chess Champion Tour Chess Apple Master yang memulainya dengan babak penyisian selama 3 hari ini. Seperti biasa diikuti 16 pemain papan atas kawan, dan berikut hasil sementara sampai babak kelima atau babak penyisian di hari pertama tadi malam. Pimpinan sementara sampai 5 putaran yang dimainkan tadi malam, Wesley So menduduki posisi pertama, diikuti Vladislav Artimev, Hikaru Nakamura, Alireza Virosa, dan seterusnya. Dan untuk pagi ini atau di video ini kita akan coba ulas permainan dari Hikaru Nakamura saat bertemu dengan Pentala Harikrishna di babak pertama. Dan seperti biasa kita akan coba kutip profil kedua pemain terlebih dahulu kawan. Hikaru Nakamura sekarang menempati ranking ke-19 dunia, mempunyai elo standar 2736, elo rapid 2829 dan elo blitz 2900. Cukup tinggi kawan, elo blitznya sudah mencapai angka 2900 poin. Dan saat ini usianya sudah menginjak angka 34 tahun. Sedangkan lawannya Harikrishna saat ini menempati ranking ke-21 dunia. Perbedaannya tidak terlalu menonjol, hanya selisih 2 tingkat kawan, mempunyai elo standar 2730, elo rapid 2705, dan elo blitz 2614. Dan sekarang kita langsung ke atas papan, dan ini adalah permainan rapid 15 menit plus increment 10 detik. Jadi patokan elo ratingnya kita pakai elo rapid kawan, dan di sini Hikaru Nakamura pegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C6 bermain dengan Caro-Kann defense. Kuda putih C3, pion D5, kuda putih F3. Ini adalah variasi dua kuda dari Caro-Kann, dan sekarang gajah hitam G4 mengepin kuda. Pion H3 lanjut Nakamura, gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan Pentala Harikrishna melanjutkan dengan pion E6 membuka diagonal peta gelapnya. Nakamura mengembangkan gajah E2, kuda hitam F6, dan Nakamura memilih rokade pendek di langkah ketujuhnya, dibalas dengan langkah pengembangan kuda B ke D7. Sekarang pion D4 lanjut Nakamura, juga membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah gelapnya. Harikrishna melanjutkan langkah pion D, pukul pion E4, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh menteri putih. Dan selanjutnya Harikrishna mengembangkan gajah gelapnya ke E7, persiapan untuk rokade pendek, dibalas langkah beteng F bergeser ke D1, dan Harikrishna rokade pendek. Ada satu game kawan yang sudah memainkan variasi seperti ini sebelumnya pada turnamen di India tahun 2019. Di mana putih pada langkah berikutnya memainkan pion A4, dan dengan variasi ini putih memenangkan permainan itu. Tapi di game ini Nakamura bermain dengan pion C3, dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Dan coba kita lihat nantinya seperti apa, apakah ada perbedaan dengan variasi ini. Harikrishna melanjutkan dengan langkah gajahnya ke G5 menantang pertukaran. Tantangan ditolak dengan pion F4, gajah mundur ke H6, pion G3 lanjut Nakamura, dan sekarang pion G6. Tentu saja tujuannya untuk memviacinto gajahnya di peta G7 nantinya kawan. Di sini Nakamura memainkan gajahnya ke E3 mengkoneksikan kedua beteng, dan di langkah ke-15 ini Nakamura sudah menyelesaikan tahap pembukaannya. Harikrishna menggeser beteng F ke E8, gajah putih F3, menteri hitam ke A5, dan gajah putih mundur ke F2 untuk memberikan backup pada pion lemahnya pion G3. Dan di sini kawan nampak terlihat kedua pemain sangat berhati-hati untuk memainkan pion-pionnya untuk didorong maju.
Dan Hari Krishna pun memainkan beteng A digeser ke D8. Beteng putih digeser ke E1, mungkin memberikan tempat bagi beteng satunya ditempatkan di lajur pusat nanti. Tapi sebelum itu harus menyelamatkan pion yang ada di peta A3 terlebih dahulu dari ancaman Menteri Hitam ini. Di sini Hari Krishna melanjutkan dengan langkah gajah G7. Menteri putih mundur ke C2 dan Menteri Hitam mundur ke C7. Sama-sama sangat berhati-hati kawan melanjutkan langkah-langkahnya. Mereka masih menyusun setup untuk serangan atau langkah-langkah berikutnya. Beteng putih naik ke E2. Pion H5 lanjut Hari Krishna. Raja bergerak ke G2 dan kuda hitam bergerak ke F6. Sekarang Nakamura menumpuk betengnya di lajur E dan dibalas dengan pion H4. Ingin membuka lajur H, mungkin di beberapa langkah berikutnya ingin menempatkan betengnya di sisi papan kawan, dan Nakamura merespon dengan pion G4, menjaga peta atau di sisi papan tetap tertutup. Tapi pion yang ada di peta F4-nya ini menjadi sasaran empuk Menteri Hitam, dan Nakamura melanjutkan pukul pion H4. Dibalas dengan langkah Menteri ke H6 menyerang gajah G3, dan sekarang kuda lompat ke D5. Persiapan untuk memberikan skak garbuan bagi beteng putih. Langsung disikat oleh gajah putih, disikat kembali oleh beteng hitam. Dan sekarang beteng putih bergeser ke F1, memberikan pressure bagi pion F7. Di sini hitam membalas dengan langkah pion G5. Mencoba menghentikan ekspansi pion-pion putih di sayap raja, juga membuka diagonal peta terang bagi menteri mungkin untuk diadu di peta H7 nanti. Nakamura melanjutkan dengan menggeser beteng atau menumpuk betengnya di lajur F, memberikan pressure bagi pion F7, di backup oleh beteng di F8. Sekarang pion A4 lanjut Nakamura, dibalas dengan pion E5. Ini adalah langkah kesalahan kawan. Lihat bahwa pion hitam ini dikorbankan begitu saja. Tentu saja dipukul oleh Nakamura dengan pion. Dan di sini hitam tidak berani pukul pion putih dengan gajah ataupun dengan beteng. Karena apabila pion putih ini dipukul kembali kawan dengan gajah, maka selanjutnya adalah pion C4 menyerang beteng. Jika beteng ini bergerak ke peta gelap ini kan, nanti disusul dengan langkah pion B4. Dan gajah yang ada di peta E5 pun akan disikat oleh gajah putih. Tapi jika pada posisi seperti ini, hitam melanjutkan dengan langkah gajah pukul gajah, berharap terjadi pertukaran beteng. Putih bisa memainkan betengnya ke F6 terlebih dahulu. Dan bila Menteri Hitam menawarkan pertukaran di peta H7, Menteri Putih bisa meladeninya terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah dipukul balik, pion C bisa pukul beteng. Dan hitam pun akan kalah kualitas perwira. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat pionnya didorong maju ke depan dan dipukul oleh pion putih, hitam tidak berani pukul balik pion putih ini. Dia menggeser beteng F ke D8. Dan selanjutnya Menteri Putih bergerak ke F5 untuk memberikan backup lebih bagi pionnya. Juga menyerang pion F7 di backup oleh beteng di D7. Sekarang beteng putih digeser ke E1 untuk memberikan backup bagi pionnya untuk didorong maju terus ke depan. Di sini hitam membalas dengan pion B5 menantang pion A4. Tantangan ditolak, pion didorong ke A5 dan pion C5. Dan Nakamura di langkah berikutnya membuat langkah yang kurang akurat dengan memainkan pion A6, mengorbankan pionnya begitu saja untuk dipukul oleh Menteri Hitam ini. Patutnya tadi putih bisa melanjutkan rencananya kawan untuk menggeser betengnya ke lajur E ini untuk mendukung pionnya untuk didorong maju ke depan. Tapi pada posisi ini hitam atau Hari Krishna kawan tidak berani pukul pion A6 ini. Dia memainkan pion C4, dibalas Nakamura dengan langkah beteng bergeser ke E2. Sekarang Menteri Hitam bergeser ke C6, masih belum berani pukul pion A6. Dan di sini persiapan untuk memberikan discover check. Raja terlebih dahulu menghindar ke H2. Gajah hitam H6 untuk melindungi pionnya, dan Menteri Putih ke F3 mengepin beteng. Menteri Hitam bergeser ke E6 menghindari pin-pinan. Gajah putih ke F2 dan gajah hitam F8. Menteri Putih ke F5 menawarkan pertukaran, tantangan diterima, Menteri pukul Menteri, dipukul balik oleh pion, dan gajah hitam ke C5 menawarkan pertukaran. Tawaran ditolak, Nakamura memainkan pion E6, dibalas dengan langkah gajah D6 skak.
raja ke G2, pion F pukul pion E6 dipukul balik oleh pion putih, dan beteng hitam bergeser ke E7 menghentikan langkah pion putih. Dibalas dengan langkah gajah D4 oleh Nakamura. Persiapan untuk memberikan jalan bagi betengnya untuk bergerak ke peta F2 dan nanti akan menantang beteng hitam. Dan Harikrishna menghadangnya dengan gajah di F4 agar lajur F ini tetap tertutup. Tapi memainkan gajah ke F4 ini memberikan kesempatan Nakamura untuk mengumpulkan pion-pion hitam gajah pukul pion. Dan apabila beteng hitam ini kawan pukul gajah putih ini, selanjutnya pion bisa maju ke depan dan segera promosi. Dan tentu saja di langkah berikutnya hitam akan kalah kualitas perwira dan putih dapat dipastikan menang. Oleh karena itu hitam tidak berani pukul gajah di peta A7 ini kawan. Dia menggeser rajanya ke F8 dan gajah ditarik mundur kembali ke D4. Memberikan jalan bagi pionnya untuk maju ke depan dihadang oleh gajah di B8. Dan beteng putih F1 skak lanjut Nakamura. Di sini Pentala Harikrishna menyerah di langkah ke-47 ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan dengan variasi raja bergeser ke E8. Nanti admin tidak akan tunjukkan langkah atau variasi raja bergeser ke peta G8 ini. Hasilnya sama saja kawan, kawan-kawan bisa sendiri otak-atik variasi ini nantinya. Di langkah berikutnya putih bisa memainkan betengnya naik ke F6 untuk melindungi pionnya di peta E6 ini dan nanti akan menggeser beteng satunya di peta F2 untuk memberikan ancaman skakmat di peta F8 nanti. Bila raja bergeser ke peta D8 untuk menghindari ancaman skakmat, beteng putih bisa bergeser ke F8 skak, raja ke C7, dan putih bisa melanjutkan gajah F6 menyerang beteng. Ini maksudnya untuk mengosongkan peta agar pionnya bisa maju ke depan nanti. Bila beteng bergeser ke H7, pion bisa didorong jika hitam tidak ingin putih mempunyai menteri. Beteng harus pukul pion dan beteng pukul beteng skak. Di langkah berikutnya akan terjadi seperti ini dan saya rasa tidak perlu lagi dilanjutkan sampai bidak-bidaknya habis kawan. Oleh karena itu saat beteng bergerak ke peta F1 untuk melakukan skak ini, Harikrishna pun menyerah di langkah ke-47. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura di game pertamanya atau di babak pertama saat bertemu dengan Pentala Harikrishna. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.